Yang pertama, lagu Saya Anak Pramuka Siaga dengan nada lagu Naik Becak. Saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga. Yang kedua, lagu Ayo Siaga. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga menurut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga menurut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Dan yang terakhir, lagu Marilah Bergembira. Marilah bergembira, bergembira semua. Marilah bergembira, bergembira semua. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Dharma Pramuka. Setiap anggota Pramuka harus mengerti dan memahami isi Dasa Dharma. Dengan menjalankan Dasa Dharma, setiap anggota mampu menjadi manusia yang berakhlak mulia. Secara bahasa, Dasa Dharma terdiri dari dua kata, yaitu Dasa dan Dharma. Dasa memiliki arti 10, sedangkan Dharma berarti perbuatan terpuji dan mulia, sehingga Dasa Dharma adalah 10 tindakan terpuji atau mulia yang harus ditanamkan dan dijadikan pedoman oleh masing-masing anggota pramuka. Dasa Dharma merupakan pedoman mulia yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasa Dharma memuat pokok-pokok moral yang menjadi dasar anggota pramuka dalam menjalankan tugas. Dengan mengamalkan Dasa Dharma, mereka dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam tata kehidupan. Dasa Dharma sudah mengalami perubahan atau perkembangan berkali-kali sejak tahun 1961. Dasa Dharma ini telah mengalami perkembangan hingga 5 kali, yaitu Dasa Dharma sebagaimana lampiran Kepres 238 tahun 1961 yang digunakan pada tahun 1961 sampai 1966. Dasa Dharma hasil Mukeran Pudas Karang Munas tahun 1966 yang digunakan pada tahun 1966 sampai 1974. Dasa Dharma Amanat MPP 1970 dan Munas 1974 yang digunakan pada tahun 1974 sampai 1978. Dasa Dharma hasil Munas 1978 yang digunakan pada tahun 1978 sampai 2009. Dasa Dharma hasil Munas 2009 yang digunakan pada tahun 2009 hingga sekarang. Adapun Dasa Dharma yang digunakan saat ini adalah sebagaimana yang disusun dan dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tahun 2009. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disebut Munaslap tahun 2012. Lantas, apa saja isi Dasa Dharma dan maknanya? Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan maknanya, menjalankan semua perintah Tuhan serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Membaca doa atau niat karena Allah dalam setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, sayang kepada saudara, dan lain sebagainya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang
sama manusia. Maknanya selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Ikut menjaga kelestarian alam, baik flora maupun fauna. Membantu fakir miskin, yatim piatu, orang tua, jompo, dan mengunjungi orang yang sakit. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Maknanya, belajar dengan baik di sekolah, membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan membenarkan suatu yang benar. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, ikut serta dalam membela negara. Dan yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Maknanya, patuh kepada kedua orang tua, guru, dan pembina dengan cara mengerjakan tugasnya sebaik-baik mungkin. Tidak mengambil keputusan secara terburu-buru yang didapatkan tanpa jalur musyawarah. Berusaha mufakat dalam setiap musyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Maknanya, selalu berusaha menolong sesama yang sedang mengalami musibah atau kesulitan tanpa rasa pamrih. Berbagi kesulitan dengan tidak banyak mengeluh. Dan tidak mudah putus asa, bersedia menolong tanpa diminta. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Tidak pernah bolos dari sekolah, selalu hadir di waktu latihan atau pertemuan pramuka. Membiasakan menyusun jadwal kegiatan sehari-hari. Dapat membuat berbagai macam hasta karya atau kerajinan yang bermanfaat. Selalu riang gembira ketika saat melakukan kegiatan. Yang tujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Maknanya, membiasakan hidup hemat dan tidak boros. Membiasakan hidup sederhana, tidak berlebihan. Rajin menabung, selalu tepat waktu, dan selalu membuat perencanaan sebelum bertindak. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Maknanya, mendahulukan kewajiban dibanding meminta hak, berani mengambil keputusan, tidak membuat rasa kecewa kepada orang lain. Kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Maknanya, tidak mengingkari amanat yang telah diberikan, selalu bersikap jujur, menaruh rasa percaya kepada orang lain. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maknanya, selalu berpikir positif dan menuangkan saran yang baik dengan cara terbaik pula. Berhati-hati dalam setiap ucapan, menjaga diri dalam tiap tindakan, perbuatan, dan tidak melakukan perbuatan negatif. Kode etik gerakan pramuka ialah norma-norma ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Untuk kode etik gerakan pramuka itu ada dua, yaitu janji atau disebut dengan satya dan pedoman atau disebut dengan dharma. Untuk setiap golongan pramuka memiliki kode etiknya sendiri. Oke, nggak perlu banyak penjelasan, langsung aja kita ke macam-macam kode etik. Yang pertama, satya atau biasa juga disebut dengan janji gerakan pramuka. Yang pertama untuk golongan siaga, yang disebut dengan Dwi Satya, yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Dan untuk golongan penggalang, yaitu ada Tri Satya, yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar dharma. Untuk golongan penegak, pandega, dan anggota dewasa sama dengan golongan penggalang, namun memiliki perbedaan pada poin ketiga,
yaitu pada awalnya mempersiapkan diri diganti menjadi ikut serta. Lambang kepramukaan. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Organisasi Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Lambang Gerakan Pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Yang keenam, kelapa pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti pramuka serbaguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Lambang Gerakan Pramuka dapat dipergunakan pada panji, bendera, papan, nama kuartir, atau satuan tanda pengenal dan alat administrasi Gerakan Pramuka. Penggunaan lambang tersebut dimaksud sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan dan menanamkan sifat dan keadaan seperti yang termaktub dalam arti kiasan lambang tunas kelapa itu pada setiap anggota Gerakan Pramuka.